Kita bergeser ke kasus hukum rasuah. Kami ajak Anda untuk bergabung sama rekan kami untuk mengetahui perkembangan terbaru di kasus korupsi. Dengan rekan kami ada produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan di gedung KPK Jakarta. Selamat sore Arief, apa yang menarik isu pada hari ini, apa yang dikembangkan oleh KPK? Silakan. Ya, selamat sore Heranov. Saat ini memang untuk dua kasus yang menarik yang sedang disidik oleh KPK itu ada dua, dan ini melibatkan dua orang nama yang cukup dikenal publik. Yang pertama itu adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan satu lagi itu adalah Sekjen PDIP itu Hasto Kristianto. Nah, kita ke Ridwan Kamil terlebih dahulu. Nah, ini memang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini memang terakhir rumahnya sudah dilakukan penggeledahan oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan juga Banten. Dan memang sejauh ini KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka di kasus korupsi pengadaan iklan BJB. Yang pertama itu adalah Yudi Renaldi selaku Direktur Utama Bank BJB, kedua Widi Hartoto, Kepala Divisi Korsek BJB, lalu yang ketiga orang ini adalah pihak swasta atau agensi iklan, yaitu Ikin Asikin Dulmanan, lalu yang berikutnya Suhendrik, dan yang ketiga adalah Sopan Jayakusuma. Dan memang KPK menaksir total kerugian dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB ini itu mencapai 222 miliar dari total nilai 409 miliar rupiah. Nah, itu memang terakhir Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan ini secepatnya KPK akan memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai klarifikasi. Nah, konteksnya apa Ridwan Kamil yang akan diperiksa? Karena Asep Guntur Rahayu menyebut bahwa pada periode 2021 sampai dengan 2023 itu Ridwan Kamil ini menjabat sebagai komisaris Bank BJB. Karena memang Bank BJB sebagai Bank Pembangunan Daerah, maka otomatis itu gubernur yang menjabat itu adalah menjadi komisaris. Nah, kebetulan pada saat proses kasus pengadaan iklan itu terjadi, itu Ridwan Kamil itu menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, sehingga keterangan dari Ridwan Kamil itu dibutuhkan apakah Ridwan Kamil sebagai komisaris dari Bank BJB ini mengetahui pengadaan iklan yang merupakan lidik kasus dari KPK yang sedang dikerjakan saat ini. Dan juga dari KPK sendiri sudah menyita satu buah unit sepeda motor jenis Royal Enfield milik Ridwan Kamil, dan KPK menyebut bahwa penyitaan dilakukan karena motor Royal Enfield milik Ridwan Kamil ini tidak didaftarkan dalam LHKPN. Dan sementara juga jubir KPK Tessa Mardika Sugiarto juga mengatakan selain motor Royal Enfield itu juga KPK juga menyita satu unit mobil, namun tidak disebutkan apa mereknya, dan namun sayang mobil tersebut masih berada di bengkel sehingga belum disita oleh KPK. Nah, yang sudah disita oleh KPK ini adalah motor Royal Enfield yang saat ini berada di rumah penyitaan KPK di daerah Cawang, Jakarta Timur. Nah, sekarang kita bergeser ke kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang saat ini sedang bergulir di pengadilan. Karena memang beberapa waktu yang lalu dalam proses persidangan itu keterangan dari saksi yaitu Saiful Bahri dari JPU memutarkan sadapan rekaman yang terjadi pada tahun 2020 adalah komunikasi antara dua terdakwa bahkan sudah divonis untuk kasus suap Harun Masiku, yaitu Agustiani Tio Fridelina dan juga Saiful Bahri. Nah, pada saat persidangan itu Saiful Bahri menyebutkan ada kata-kata perintah ibu. Nah, perintah ibu inilah yang kemudian menjadi menarik untuk disikapi. Dan juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto mengatakan itu sebutan perintah ibu ini akan didalami. Karena memang untuk kasus sendiri saat ini kan kasusnya sudah masuk ke pengadilan, dan saat ini satu-satunya tersangka yang belum masuk pengadilan untuk kasus suap Harun Masiku itu adalah Doni Tri Istiqomah, dia adalah advokat dari PDIP. Dan Tessa Mardika Sugiarto jubir KPK merespon bahwa pernyataan Saiful Bahri dari hasil penyadapan yang diputar oleh JPU di persidangan ini nanti akan didalami. Dan kemungkinan nanti pendalaman ini nanti akan dilengkapi berkasnya dalam berkasnya Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka terakhir yang memang belum dilimpahkan pengadilan. Nah, untuk jelasnya seperti apa pendalaman ini memang belum dijabarkan secara rinci oleh jubir KPK Tessa Mardika Sugiarto, dan jubir KPK menyebutkan bahwa ini nanti akan berproses sambil menunggu persidangan selesai, dan nanti keterangan dari Doni Tri Istiqomah inilah yang nanti akan melengkapi BAP, dan nanti kemungkinan keterangan
ini adalah perintah ibu, inilah yang kemudian akan diklarifikasi oleh Dori Tri Istiqomah. Tapi memang untuk jelasnya seperti apa kita masih harus menunggu terlebih dahulu karena memang untuk Dori Tri Istiqomah ini belum dilempahkan ke pengadilan. Nah untuk sementara itulah dua kasus terupdate yang sedang disidik oleh KPK Heranov, dan kita masih menunggu nanti bagaimana perkembangan kasus-kasus lainnya. Arief Kurniawan, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari KPK untuk Newsroom sore ini.